sidang terbuka wisuda sarjana ke-14 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kami ucapkan selamat datang bagi para tamu undangan yang telah hadir secara langsung maupun melalui Zoom, YouTube, dan Instagram. Terima kasih telah memenuhi undangan wisuda sarjana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya ke-14 tahun 2020 kali ini. Di antaranya telah hadir yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Cahyadi Sarjana Hukum Magister Hukum. Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, sekaligus Pengurus Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Abdul Muti, Magister Education. Pimpinan Yayasan Jaya Sriwijaya. Wakil Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Daniel Johan, Sarjana Ekonomi. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Bambang Patijaya, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Sofyantan. Pimpinan Yayasan Wihara Awalokiteswara Banten. Kepala SD Punya Karya Curug Tangerang. Ketua Wihara Awalokiteswara Sadangan Parung Panjang Bogor. Kepala SMP Jaya Manggala. Ketua Wihara Dharma Mulia Simpak Bogor. Kepala TK Punya Karya Curug Tangerang. Ketua Wihara Samkaubio Barengkok Bogor. Kepala SMA Dharma Putra Tangerang. Kepala SMPS Perguruan Budi. Kepala SD Perguruan Budi. Kepala SMA Perguruan Budi. Ketua Wihara Windu Paramita Parung Panjang Bogor, dan tentunya seluruh tamu undangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Salam bahagia dalam Dharma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang Bapak atau Ibu dan selamat menyaksikan. Dewan Akademik Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten
akan segera masuki ruangan. Dewan Akademik dan segenap hadirin dimohon tetap berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan
sejenak kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk berdoa, mendoakan kepada para pahlawan pendidikan yang telah gugur, yang telah mendahului kita semuanya. Semoga berbahagia di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Namo Buddhaya. Pembacaan syair suci Dhammapada bab 12 Attawagga. Syair 158, 159 dan 160. Atta name wapatamang patiru niwe saye Atanya manusia saya nagiri saya pandito Atta nante tatha nyatanya manusia sapi sudanto watadawe tak kata ikira dutamo Atta di atanu na to ko ina ko paro sia
Labatidul abham. Yang artinya Hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan dirinya sendiri dalam hal-hal yang patut dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tak akan dicela. Sebagaimana ia mengajar orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembukaan resmi Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten dengan agenda utama Wisuda Sarjana ke-14 tahun 2020 oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Yang kami hormati Bapak Waluyo Magister Pendidikan, disilakan. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten dengan agenda utama Wisuda Sarjana ke-14 hari ini, Sabtu, tanggal 21 November 2020, secara resmi saya nyatakan dibuka. Prosesi Wisuda Sarjana ke-14 Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten tahun 2020. Para wisudawan dimohon berdiri. Dwi Purnomo, nomor induk mahasiswa 0250 1150 10601, putra dari Bapak Meseran dan Ibu Suminah, asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Judul skripsi, pembentukan karakter siswa beragama Buddha di Sekolah Markus Tangerang. Indeks prestasi kumulatif 2,84, predikat memuaskan. Catur Sumadarmaji, nomor induk mahasiswa 0250 1160 10642, putra dari Bapak Darsim dan Ibu Manisem, asal Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Judul skripsi, pengaruh penggunaan media sosial dan derajat perhatian orang tua terhadap kecerdasan emosional siswa Sekolah Menengah Pertama Swasta Perguruan Budi. Indeks prestasi kumulatif 3,46, predikat sangat memuaskan. Dwi Ana Rianti, nomor induk mahasiswa 0250 1160 10643, putri dari Bapak Riandon dan Ibu Tursinah, asal Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Judul skripsi, pengaruh kecemasan dan kondisi fisik terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti kelas 10 Sekolah Menengah Atas Perguruan Budi tahun pelajaran 2019-2020. Indeks prestasi kumulatif 3,76, predikat pujian atau cum laude. Krisi Anawati, nomor induk mahasiswa 0250
1160 10644, putri dari Bapak Rahmat dan Ibu Sutiarni, asal Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Judul skripsi, penguatan nilai tanggung jawab peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Buddha di Sekolah Menengah Pertama Jaya Manggala. Indeks prestasi kumulatif 3,51. Predikat sangat memuaskan. Meda Sucarita, nomor induk mahasiswa 0250 1160 10645, putri dari Bapak Markoni dan Ibu Partina, asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Judul skripsi, perundungan verbal siswa SD Punya Karya Tangerang. Indeks prestasi kumulatif 3,28. Predikat sangat memuaskan. Ningtyas Dwi Swatika, nomor induk mahasiswa 0250 1160 10647, putri dari Bapak Mariono dan Ibu Poniti, asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Judul skripsi, perbedaan kemampuan bertanya siswa SMA Dharma Putra Tangerang ditinjau dari gaya kognitif pada mata pembelajaran pendidikan agama Buddha. Indeks prestasi kumulatif 3,08. Predikat sangat memuaskan. Siti Mariani, nomor induk mahasiswa 0250 1160 10649, putri dari Bapak Sutari dan Ibu Warsini, asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Judul skripsi, pengaruh pemahaman moderasi beragama terhadap sikap toleransi dalam pergaulan peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Swasta Perguruan Budi Tangerang, Banten. Indeks prestasi kumulatif 3,20 dengan predikat sangat memuaskan. Sri Utari, nomor induk mahasiswa 0250 1160 10651, putri dari Bapak Yahman dan Ibu Supriani, asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Judul skripsi, pengaruh motivasi belajar dan posisi tempat duduk terhadap hasil belajar pendidikan agama Buddha siswa kelas 10 dan 11 di SMA Perguruan Budi tahun ajaran 2019-2020. Indeks prestasi kumulatif 3,41 dengan predikat sangat memuaskan. Yogi Murdianto, nomor induk mahasiswa 0250 1160 10652, putra dari Bapak Saidi dan Ibu Darsini, asal Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Judul skripsi, strategi digital guru pendidikan agama Buddha pada Sekolah Menengah Atas Beryayasan Buddhis di Kota Tangerang. Indeks prestasi kumulatif 3,50 dengan predikat sangat memuaskan. Sri Sunarsih, nomor induk mahasiswa 0250 1130 20551, putri dari Bapak Kartomo dan Ibu Sadina, asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Judul skripsi, analisis minat datang ke wihara, studi kualitatif umat Buddha laki-laki di Cetia Weluana, Kelapa II, Tangerang. Indeks prestasi kumulatif 2,48. Predikat cukup memuaskan. Agus Wahyu Giri Putra, nomor induk mahasiswa 0250 1160 20654, putra dari Bapak Sukasno dan Ibu Sri Widiati, asal Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Judul skripsi, implementasi nilai-nilai ajaran Buddha oleh politisi beragama Buddha. Indeks prestasi kumulatif
2,99. Predikat memuaskan. Charles Fernando, nomor induk mahasiswa 0250 1160 20655, putra dari Bapak Selvanus Sumpir dan Ibu Francisca Sisilia, asal Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Judul skripsi, Layanan Penyuluh Agama Buddha di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Indeks prestasi kumulatif 0,68, predikat cukup memuaskan. Norni, nomor induk mahasiswa 0250 1160 20656, putri dari Bapak Beni dan Ibu Margareta Atyang, asal Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Judul skripsi, Puja Semienfo bagi umat Buddha di Wihara Wajra Bumi Nusantara Tangerang. Indeks prestasi kumulatif 3,00 dengan predikat memuaskan. Wisudawan yang berbahagia, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, para bodhisattva dan mahasatwa, berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten, nomor 296 tahun akademik 2019-2020 dan nomor 420-421 tahun akademik 2020-2021 tentang yudisium program strata 1 Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Dengan ini, saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana dan berhak memakai gelar akademik sarjana pendidikan dan sarjana agama. Selaku pribadi dan atas nama Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten, saya ucapkan selamat kepada Anda. Sebentar lagi Anda akan meninggalkan kampus untuk mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air tercinta Indonesia, serta agama Buddha. Sehubungan dengan itu, saya berpesan kepada Anda. Pertama, jagalah nama baik Anda dan alma mater Anda. Jangan sampai melakukan perbuatan tercela. Kedua, dharma baktikan ilmu pengetahuan dan keahlian Anda demi kepentingan masyarakat, bangsa, tanah air Indonesia, dan agama Buddha. Ketiga, jadikanlah diri Anda sebagai teladan dengan menghindari perbuatan jahat, senantiasa melakukan kebajikan, serta menyucikan pikiran, sehingga menjadi manusia yang bertakwa, berbudi pekerti yang mulia, mandiri, dan memiliki tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, para bodhisattva dan mahasatwa bersama Anda sekalian. Demikian pengukuhan sarjana pendidikan dan sarjana agama Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten tahun 2020. Sadu, sadu, sadu. Ikrar wisudawan. Ikrar wisudawan. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Tahun 2020. Tahun 2020. Kami wisudawan sarjana tahun 2020. Kami wisudawan sarjana tahun 2020. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten.
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Berikrar. Satu, 1. Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Triratna. Para bodhisatwa dan mahasatwa. Para bodhisatwa dan mahasatwa. 2. Setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. 3. Siap mendharma baktikan ilmu pengetahuan dan keahlian. Siap mendharma baktikan ilmu pengetahuan dan keahlian. Sesuai dengan visi dan misi Stabun Sriwijaya. Sesuai dengan visi dan misi Stabun Sriwijaya. Untuk kepentingan bangsa Negara dan agama Buddha. untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama Buddha. 4. 4. Membina rasa kekeluargaan dengan segenap alumni. Membina rasa kekeluargaan dengan segenap alumni. Sivitas Akademika Stabun Sriwijaya Sivitas Akademika Stabun Sriwijaya dan umat Buddha. dan umat Buddha. 5. 5. Selalu menjaga nama baik dan kehormatan alma mater. Selalu menjaga nama baik dan kehormatan alma mater. Dan
Satikanto niputo catuwang bawa Sapitio wiwajantu sabarogo winasatu Mate bawantu antarayo suke digayuko bawa Abiwadana silesa nicang wudha pajayino Cattaro dhamma wadanti ayuwano sukang balang jayanto bodhiya mule Sujaya manggale apara Ita balang ke sise patawi pokare api seke sabapudana atamato amoda sisuna katana suha galang supapatan suhurtitang sukamno sumuhoto catui Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Namo Buddhaya. Izinkan saya pada kesempatan ini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang terlimpahkan kepada kita. Pada pagi yang sangat berbahagia ini kita sekalian bersama-sama berkumpul baik melalui pertemuan tatap muka di STABN Sriwijaya maupun yang mengikuti secara virtual di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena kita sekalian dapat bersama-sama menyelenggarakan dan mengikuti perhelatan wisuda ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Ketua STABN Sriwijaya, Bapak Dr. Sapardi dan seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sedikit bertukar gagasan pada forum yang sangat penting ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para biku dan para tokoh yang saya muliakan, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh panitia, izinkan saya menyampaikan gagasan sederhana tentang peran dan tantangan para cendekiawan agama dalam rangka membangun kehidupan nasional, kehidupan regional dan global yang lebih aman dan damai. Kalau kita berbicara mengenai pluralitas atau sering disebut dengan kemajemukan atau kebinekaan, atau dalam istilah bahasa Inggris sering disebut dengan diversity atau plurality, semuanya adalah merupakan anugerah dan kehendak Tuhan bagi umat manusia. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda agama, dan juga berbeda-beda kebangsaan. Dan itu adalah sebuah realitas yang kita temukan sebagai bagian dari kehidupan kekinian dan kedisinian. Manusia tidak ada satupun yang sama. Bahkan manusia yang kembar sekalipun, mereka tentu saja tetap memiliki perbedaan. Tuhan menciptakan manusia sebagai unique human being atau sebagai makhluk yang unik yang memang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Karena itulah maka sebagai bagian dari umat beragama, kita semua menerima perbedaan itu sebagai bagian dari kehendak Tuhan.
dan bagian dari bagaimana Tuhan sesungguhnya memiliki maksud dan tujuan untuk apa kita diciptakan berbeda dan bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Karena itulah maka kalau kita bicara mengenai pluralitas atau diversity atau plurality, kemajemukan dan kebinekaan, kita memang melihat ada dua sisi bagaimana pluralitas itu dalam hubungannya dengan kehidupan yang damai dan sejahtera. Pertama, kita melihat bahwa pluralitas itu kadang-kadang memang menjadi sumber perpecahan. Kalau kita melihat di antara masalah bangsa di dunia ini, ada beberapa term atau istilah yang merujuk kepada permasalahan itu. Misalnya beberapa istilah yang berkaitan dengan ekstremisme, kemudian mungkin primordialisme, juga mungkin eksklusivisme, atau bahkan terorisme, dan bentuk-bentuk istilah yang secara sosiologis dan politik memang menjadi tantangan kita bersama-sama. Munculnya berbagai macam persoalan seperti xenofobia, rasisme, atau bentuk-bentuk lain yang merujuk kepada sikap tidak suka kepada perbedaan, memang masih menjadi tantangan kita sekalian dalam kehidupan di tingkat nasional, di tingkat global maupun di tingkat regional. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang mulia para biksu serta para wisudawan dan wisudawati yang saya muliakan. Lalu di mana kemudian tanggung jawab intelektual agama? Dalam kaitan ini, intelektual agama paling tidak memiliki 4 tugas dan tanggung jawab di tengah berbagai tantangan yang ada. Yang pertama, tentu saja intelektual agama itu memiliki tanggung jawab keilmuan. Sebagai intelektual, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara, sebagai intelektual itu adalah sekelompok kecil dari masyarakat yang berhasil menikmati jenjang pendidikan tinggi. Masih banyak masyarakat bangsa kita ini yang tidak mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Dalam data terakhir, hanya sekitar 11% dari masyarakat Indonesia ini yang berkesempatan untuk studi di perguruan tinggi. Masih banyak anak-anak bangsa yang bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali karena alasan ekonomi atau karena alasan geografi. Mereka tinggal di tempat yang terpencil, yang tidak memungkinkan mereka mendapatkan akses pendidikan. Karena itulah maka para intelektual, khususnya para intelektual cendekiawan agama Buddha yang hari ini diwisuda, tentu saja memiliki tanggung jawab keilmuan untuk bagaimana dengan ilmu yang saudara-saudara miliki dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak hanya untuk kepentingan kita pribadi, tetapi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa berkontribusi dan dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara, untuk masyarakat secara keseluruhan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Soti Hatu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kebahagiaan dan penghargaan bagi kami pribadi karena pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan para hadirin untuk memberi kesan dan pesan mewakili dari wisudawan anak kami Agus Wahyudiri Putra. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Staben yang telah membimbing
anak-anak kami dan kami mewakili dari Bapak Ibu sekalian, kita perlu bersyukur bahwa anak-anak kita ini telah menyelesaikan satu program yang nantinya anak-anak kita ini ketika kembali, karena anak-anak kita ini selama belajar itu sudah diberi beberapa jenis benih. Nah, benih itu kita anggap atau kita alihkan ke keyakinan, bahwa keyakinan itu adalah benih yang sangat luar biasa. Apabila benih-benih yang sudah ditransfer dari para bapak ibu dosen yang ada di Staben ini, maka benih itu akan dibawa pulang, dan di tempat kelahiran itu banyak lahan yang subur, terutama untuk anak saya. Tentu saja setelah selesai ini saya juga akan membawa pulang, karena di tempat kelahirannya itu sudah menanti banyak wihara, banyak umat yang memerlukan. Ya, yes. Jadi itulah harapan kami, dan saya sangat terharu. Mudah-mudahan saya ini tidak panas dingin di hadapan ini ya Pak ya. Terima kasih banyak, dan tentu saja kepada Bapak dosen, Ibu dosen, dan kebetulan para pelaku yang ada di Staben ini saya juga ada yang kenal, dan saya juga berterima kasih. Kami mau mengucapkan terima kasih pula kepada Pak Andi Dela Yulianto, karena beliaulah anak-anak saya ini bisa hadir di sini. Selain Agus ini Pak, karena kami ini masih punya satu putra, Bayu Jati Pamungkas masih Pak. Iya. Jadi saya terima kasih, dan ucapan puji syukur itu Pak tidak ada henti-hentinya. Saya bangga mengenal agama Buddha, dan saya juga bangga menjadi agama Buddha. Semoga agama Buddha ini tetap lestari di bumi Nusantara ini. Itulah kesan yang saya sampaikan. Kemudian pesan untuk anak-anak kita semua, saya menganggap Bapak ini adalah anak-anak dan putra-putri kami. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sapardi, ya, maka anak-anak ini jagalah alma mater Staben ini, supaya nanti setelah sampai di tempatnya masing-masing, maka tanamlah seperti apa yang saya sampaikan tadi. Benih yang bagus itu harus ditanam, dipelihara dengan baik, supaya hasilnya juga akan baik. Begitu pula setelah dia nanti bekerja, maka anak-anak ini juga perlu berbakti kepada bangsa, apalagi bangsa negara itu sedang merasa resah dengan adanya corona. Semoga masa corona ini cepat sirna dari bumi Nusantara, sehingga pendidikan dimanapun berada bisa kembali seperti biasa. Karena saya sebagai guru SD juga resah Pak dengan pendidikan di SD yang ada di Kalimantan Tengah ini. Kita juga gerah mengajari anak-anak dari rumah selama dari bulan Maret hingga saat ini. Dan inilah doa untuk seorang ibu dan umat Buddha dimanapun berada. Semoga kita akan mengumpulkan karma baik, berdoa untuk bangsa ini semoga cepat sirna dari masa COVID. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak panjang lebar, dan mohon maaf apabila kata-kata saya tidak berkenan. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sukiyontu Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi menjelang siang hari ini, atas berkah cinta kasihnya dan timbunan karma baik kita, sejak masa lampau hingga sekarang ini mengkondisikan kita semua dapat berkumpul di ruang sidang Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya dalam rangka wisuda sarjana ke-14 tahun 2020. Semoga kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Tentunya pertama-tama
saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini telah menyelesaikan studi dan berhasil menempuh sarjana, memperoleh predikat, memperoleh gelar sarjana. Baik sarjana pendidikan maupun sarjana agama. Terlebih khusus hari ini, ada satu wisudawan yang tentu merupakan kebahagiaan kita dari Staben Sriwijaya yang luar biasa. Sudah berjuang luar biasa. Beberapa tahun yang lampau terjatuh dari lantai 4 ke lantai 1. Di luar kemampuan kita semua. Hari ini masih sehat dan selamat. Kita tidak tahu ada karma apa. Apakah ada yang nuntun atau yang tidak. Seorang anak putri jatuh dari plafon lantai 4 langsung ke lantai 3, lantai 2, lantai 1 tanpa berhenti. Hari ini bisa diwisuda. Anakku Sunarsi, tolong maju Nduk. Menghadap ke sana. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi satu contoh sebuah kondisi yang kita tidak tahu. Pernah jatuh dari lantai 4 ke lantai 1. Tentu orang tuanya yang ada di belakang merasa bahagia sekali. Dan saya pesan, hormati orang tuamu dengan baik. Jadikan orang tuamu sebagai dewa dan dewi. Ya, jangan lupa lakukan kebajikan supaya karma-karma baik ini selalu berkembang. Ya, oke, silakan duduk lagi. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Staben Sriwijaya sekarang ini kesulitan dalam mengembalikan langsung lulusan kepada Bapak Ibu untuk dapat bekerja di tempat Bapak Ibu. Kenapa? Saya bersyukur hari ini kalau Agus bisa balik ke Kalimantan ya Gus. Bersyukur. Karena selama ini anak-anak kita semester 7 masuk semester 8 itu sudah banyak bekerja di sekitar kampus. Ada yang di bank, ada di perusahaan, ada di bengkel, ada di finance. Padahal orang tua saudara kita yang mengirim berharap untuk kembali. Kalau saya tanya, kenapa kamu enggak kembali ke tempat asalmu? Jawabannya apa? Pak, apa salah kalau saya memperbaiki nasib? Tentu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau hari ini ada yang mau kembali ke kampung, sudah ditunggu oleh pengurus wihara, pengurus lembaga, tentu saya sangat bangga. Dan titip kepada Bapak Ibu sekalian, kalau putra-putrinya sudah dibawa pulang, tolong kirimkan adik-adiknya. Ini promosi lah. Ya. Kita tidak boleh main-main di dalam melaksanakan pendidikan. Hari ini kita punya program studi. Pertama, kepenyuluhan Buddha. 2, kependidikan agama Buddha. 3, bisnis dan manajemen Buddha. 4, ilmu komunikasi Buddha. 5, pendidikan konseling Buddha. 6, pendidikan profesi. Dan tahun depan Bapak Ibu sekalian, kita sedang menyiapkan 2 program studi baru. Program studi PGSD
dan program studi Magister Pendidikan Agama Buddha. Silakan anak-anakku yang lulus siap-siap untuk menjadi magister di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Jangan sekali-kali Anda mengatakan, saya tidak bisa jadi magister. Boleh mengatakan, saya sekarang ini belum bisa. Buka cara berpikir Anda, pasti ada peluang, ada cara untuk Anda sukses. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, Sugiyonto, Namo Buddhaya. Selamat pagi menjelang siang, Sotihotu, Namo Buddhaya. Pertama-tama, sebagai insan yang beragama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, bahwa atas berkahnya kita dapat menyaksikan acara wisuda sarjana ke-14 Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya Tangerang, Banten tahun 2020. Atas nama pemerintah dan sebagai pribadi, tentu saya menyampaikan selamat para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan studi dan wisuda menjadi sarjana. Dan saya ucapkan juga kepada segenap pimpinan dan seluruh sivitas akademika STABN Sriwijaya atas pencapaian prestasi hingga wisuda sarjana ke-14 ini. Tentu tak lupa juga saya mengucapkan selamat kepada orang tua, wali, wisudawan, dan wisudawati atas kesuksesan putra-putrinya menjadi sarjana. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tentu kita menyadari bahwa saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu tren dunia industri yang menggunakan teknologi cerdas berbasis serba internet. Era ini tentu akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. Maka memasuki era ini berjuta-juta peluang kerja tersedia. Namun di sisi lain berjuta tantangan juga harus dihadapi. Oleh karena itu, maka hanya sumber daya manusia yang berkualitas yang akan mampu melihat peluang sekaligus dapat mengatasi tantangan dalam perkembangan industri saat ini. Oleh karena itu, saya berharap kepada STABN Sriwijaya harus terus mengingatkan dan mengembangkan potensi dirinya. Dan saya yakin dengan melaksanakan proses pendidikan yang memadukan pembentukan kemampuan akademik, keterampilan, dan kecapapan hidup, serta pendidikan karakter sesuai nilai-nilai Dharma, maka lulusan STABN Sriwijaya akan menjadi sarjana yang berkualitas dan tentu memiliki daya saing yang tinggi. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tentu hal ini saya sampaikan dan tentu juga tidak lupa saya akan berpesan khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, karena pada hari ini saudara telah dikukuhkan menjadi sarjana, namun wisuda bukanlah akhir dari sebuah perjuangan dalam belajar, dan ini merupakan awal dari sebuah perjuangan
dalam kehidupan baru. Saudara dalam bersaing di dunia kerja, maka saudara mau tidak mau harus siap memasuki sebagai sarjana lulusan PTKB. Hendaknya saudara-saudara mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berperan sebagai agen perubahan guna membawa masyarakat mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Dan khususnya bagi umat Buddha. Di samping itu, saudara juga harus terus proaktif mengusung dan memperjuangkan nilai-nilai Dharma serta mengembangkan sikap moderasi beragama demi menjaga keutuhan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja diwisuda, dan semoga apa yang telah saudara capai dalam menempuh strata S1 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya ini akan tetap membawa kesuksesan dan membawa sebuah manfaat bagi masyarakat dan tentunya bagi bangsa dan negara. Akhirnya, Sabbe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Selamat siang, Namo Buddhaya. Wisudawan terbaik Dwi Anarianti dengan indeks prestasi kumulatif 3,76 predikat pujian atau cum laude. Selamat pagi, Sukihotu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha yang telah melimpahkan karma baiknya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan wisuda tanpa ada halangan suatu apapun. Saya mewakili teman-teman wisudawan dan wisudawati akan menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti perkuliahan atau sekolah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Sudah 4 tahun tidak terasa kita menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Telah tiba saatnya kita sudah lulus dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Kesan selama kami mengikuti atau sekolah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya yang kami rasakan dalam menempuh perkuliahan itu, kami memohon maaf kepada Bapak Ibu dosen apabila selama perkuliahan kami wisudawan dan wisudawati banyak melakukan kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, kesan yang kami dapatkan selama kuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Untuk angkatan kami ini solidaritasnya itu sangat bagus. Di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya itu rasa kekeluargaannya itu dibangun sangat baik. Selain itu juga kami juga memberikan memediasi atau mendapat ilmu yang sudah didapatkan dari
Bapak Ibu dosen untuk kami praktekkan di lapangan atau di dunia nyata. Yang selanjutnya untuk pesan dari para wisudawan untuk kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya untuk mengedepankan misinya, yaitu Buddhistik unggul dan berkarakter. Selain itu, untuk pesan untuk para wisudawan dan wisudawati untuk tetap menjaga alma mater Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Mungkin sekian pesan dan kesan dari kami perwakilan wisudawan dan wisudawati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Selamat siang, Namo Buddhaya. Sudah wisuda hari ini diserahkan kepada pengurus IKA Alumni Stabet Sriwijaya. Jauh di rantau ku bermimpi, ku lihat senyuman yang terindah, ku tandai yang dalam tanda cintamu, pelayan hangat pulihkan luka hati. Saat ku tumbuh seiring waktu, sering ku lupakan nasihatmu, tapi hatimu bagai lautan yang luas, biarkan ku bebas kejar cita-cita.